maita taparadima rohata. Inilah hari ke-8 setelah Kristus bangkit dari antara orang mati. Nama minggu kita adalah Quasimodogeneti, atau seperti bayi yang baru lahir. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, yang selalu haus akan firman Tuhan, menyembah dan berserah, mensyukuri berkat-Nya yang telah memenangkan kita melalui kebangkitannya, berseru, "Ya Tuhan dan Bapa, jiwaku berserah." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Marilah kita menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan kita. Marilah kita yang haus kepada pengasihan Tuhan. Marede mahita sian bukede nomor 3 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan yang hidup, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari demeta sian bukede nomor 557 ayat 1 rodi ayat 2. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Quasimodogeneti hari ini diambil dari 1 Korintus
pasal 15 ayat 57 sampai dengan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari demahita sian BPD nomor 170 sada ayat sada rodi ayat 2. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Tuhan yang lahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kami datang kepadamu memohon pengasihan-Mu dan pengampunan dosa kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih mengingat saudara-saudara kami yang berkekurangan, yang miskin, yang tidak dapat makan, dan gelandangan, yatim piatu, para janda, dan semua yang menderita karena kesusahan, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan-Mu, di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Berkatilah mereka dan kami, supaya kami saling menolong bagi orang yang kekurangan. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih mengingat penderitaan saudara-saudara kami yang dilanda penyakit dan yang telah meninggal, penderitaan para medis, pemerintah kami, dan juga gereja-Mu yang sampai saat ini belum bisa beribadah di gereja, dan juga para hamba Tuhan dimanapun melayani, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat kami, tolonglah para pemimpin gereja-Mu di Indonesia dan di bumi ini, supaya bersatu, saling menolong dan membantu, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan kami dan Allah kami, satukanlah kami dan ampunilah dosa kami. Janji Tuhan, hanya sesaat lamanya kami meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu,
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marede mahita syabukede 220 ayat 1. Epistel minggu ini ditetapkan dari 1 Petrus ayat 2. Kami ulangi, 1 Petrus pasal kedua ayat 1 sampai 5. Marilah kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marede mahita sian bukede 710 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marede mahita sian bupede nomor 755 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu Tuhan atas semua berkat kasih karunia yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa di dalam sorga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan kami dapat melakukannya sebagai firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita hari ini di Minggu Quasimo Dogeniti tertulis dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Horas madihita saluhutna amang inang. Saya percaya dan terus percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita semua, khususnya jemaat HKBP Aiknauli Bida Ayu, masih tetap di dalam perlindungan Tuhan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amang inang, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai makhluk Tuhan, kita semua pasti pernah merasakan bagaimana sakitnya rasanya ketika kita kehausan. Haus secara jasmani dan rohani. Kita mungkin pernah merasa kehausan di dalam penantian yang panjang
akan sesuatu hal terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mungkin pernah merasakan kehausan atau dahaga yang sedemikian rupa ketika kita merindukan atau menantikan sesuatu hal, sakit penyakit, berkat-berkat yang kita nantikan di dalam Tuhan tidak segera atau tidak kunjung tiba di dalam hidup kita. Tidak terkecuali untuk saat ini Amang Inang, semua orang merintih, merindukan atau haus akan pemulihan Tuhan kepada dunia ini. Kita pasti sungguh sangat haus akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita karena virus corona yang kian berkepanjangan, dan kita tidak pernah tahu kapan dan bila manakah hal ini akan berakhir. Amang Inang, di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang di tengah-tengah kehidupan dunia ini tidak terkecuali, bahkan sudah banyak bangsa-bangsa di dunia yang terkena dampak virus corona. Tidak terkecuali Amang Inang, yang kuat, yang lemah, yang kaya, yang miskin, yang susah, yang senang, yang tua dan muda, semua kita merasakan dampak virus corona yang melanda dunia pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, keadaan yang menimpa dunia global pada saat ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga juga buat kita Amang Inang, bahwa ternyata kecanggihan teknologi, kuasa, harta, jabatan dunia ini kita boleh lihat tidak dapat memuaskan dahaga kita, tidak dapat memuaskan kerinduan kita sekarang Amang Inang. Sama halnya yang dialami oleh pemazmur dalam firman ini Amang Inang. Dia sungguh dahaga, dia sungguh sangat merindukan pertolongan Tuhan untuk sesegera mungkin menyelamatkan hidupnya Amang Inang. Ini adalah kerinduan pemazmur kepada Allah. Karena apa Amang Inang? Karena kepedihan kehidupan. Ada banyak tantangan kehidupan yang datang silih berganti menimpa hidupnya. Hingga di dalam firman ini dia mengatakan bahwa air matanya menjadi makanannya siang dan malam. Siang dan malam dia merintih kesakitan, dia merintih sambil menangis, menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Siang dan malam dia menangis, menantikan pertolongan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa pemazmur menantikan Tuhan. Karena apa Amang Inang? Memang benar, setetes air sungguh sangat berharga bagi orang yang sedang di dalam kehausan, bagi orang yang sedang dalam dahaga. Demikian jiwa pemazmur di dalam firman ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, dia haus kepada Allah yang hidup, supaya Tuhan yang hidup yang datang menolong kehidupannya Amang Inang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tetapi kemudian dia bersuka cita di dalam Tuhan. Dia tidak larut di dalam kepedihannya. Dia tidak larut di dalam rintihannya. Dia tidak larut di dalam tangisannya. Dia tidak tinggal diam dalam tangisan yang sampai siang dan malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tetapi sesegera mungkin dia bangkit dan melihat kepada Allah, sehingga dia mengatakan melalui firman ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia bangkit bersemangat. Maka dia mengatakan, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju kepada kepadatan manusia mendahului mereka. Itu adalah semangat yang berapi-api di tengah pertikaian kehidupan, di tengah kesesakan kehidupan. Sekalipun dia merintih menangis, tetapi kemudian dia bangkit berdiri. Kemudian dia berkata, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana, sementara aku sedang di dalam tangisan dan kepedihan yang luar biasa. Dia berusaha mendahului kehidupan ini, melangkah ke rumah Tuhan, karena dia sungguh sangat tahu, karena di dalam Tuhan ada pertolongan, karena di dalam Tuhan ada pemulihan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, maka dia berkata, Amang Inang, mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Dia berkata juga, berharaplah kepada Tuhan. Amang Inang, Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berharaplah kepada Tuhan. Itu makanya di dalam Kidung Jemaat nomor 445 dikatakan, harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia penolong. Jika bisa Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyanyikan harap akan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada pertolongan, karena di dalam Tuhan ada kesembuhan, karena hanya di dalam Tuhan dahaga kita akan dipuaskan, karena di dalam Tuhan kerinduan kita akan dipenuhi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Amang Inang, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu pasohot dirim tu debata. Amang Inang, dekatkan hidupmu kepada penciptamu. Bukankah Dia telah mati untukmu, Amang Inang? Bukankah Dia juga telah bangkit, tidak lain dan tidak bukan juga untuk kehidupanmu? Firman ini, Amang Inang, Quasimodogeniti, itulah menjadi topik minggu kita hari ini. Bagaimana hidup kita, Amang Inang? Quasimodogeniti, songon poso-poso, nawasan disusu natama. Demikian jiwa pemazmur menggantungkan hidupnya kepada sumber kehidupan itu, Amang Inang. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana atau sejauh manakah perenungan kita di dalam kondisi dunia yang sekarang ini? Apakah keadaan ini sudah mampu membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, Amang Inang? Apakah keadaan ini sudah mampu memulihkan hubungan kita kepada Tuhan, Amang Inang? Adakah kondisi mewabahnya virus corona di tengah-tengah dunia saat ini telah mampu memperbaiki ketergantunganmu kepada Tuhan? Apakah kondisi mewabahnya virus corona di dunia ini telah mampu memperbaiki hubunganmu kepada Tuhan, Amang Inang? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti seorang bayi yang selalu tergantung kepada ibunya, songon poso-poso nawasan disusut natama. Demikian
jiwaku. Demikian seharusnya jiwa kita merindukan Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, karena hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kekuasaan, harta, jabatan, dan semua hal yang kita miliki di dunia ini tidak akan mampu menolong kita, amang-inang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setetes air sungguh sangat berharga untuk memuaskan dahaga setiap orang. Demikian juga gereja kita di tengah-tengah mewabahnya virus corona, kita telah membuka posko sebagai aksi sosial di mana kita supaya datang membuka diri, memberikan setetes air untuk kita bagikan kepada saudara-saudara kita, amang-inang. Untuk itu kami mengharapkan bagi seluruh jemaat HKBP Aik Nauli Bidaayu, jangan tutup tanganmu, amang-inang. Mari membuka tangan, mangalehon satak karboras, karena itu sungguh sangat bermanfaat bagi orang-orang yang sedang kelaparan. Mari kita membuka tangan kita, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mati untuk kita, Dia juga bangkit untuk kita. Dia memberikan kasih setianya kepada kita, amang-inang. Untuk itu kita juga sebagai orang-orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, mari berbagi kasih, menolong saudara-saudara kita yang sedang di dalam kekurangan. Quasimo Dogeniti, hiduplah seperti seorang bayi yang senantiasa tergantung kepada ibunya. Hiduplah sebagai seorang Kristen yang sejati, yang selalu tergantung, merindukan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu, ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami di Minggu Quasimo Dogeniti, supaya kami senantiasa mendekatkan kehidupan kami kepadamu, khususnya di masa sulit oleh karena pandemi virus corona yang melanda dunia ini. Tuhan, jangan biarkan kami hanya berorientasi untuk diri kami sendiri, tetapi lebih lagi Tuhan, mari Tuhan mengajarkan kami supaya kami mampu mengambil yang terbaik di dalam kehidupan kami akan keadaan yang menimpa negara kami, supaya kami lebih lagi mendekatkan diri di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, setiap hari semakin bertambah orang-orang yang positif virus corona, semakin bertambah juga orang-orang yang dirawat di rumah sakit. Demikian juga halnya dengan orang-orang yang meninggal. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat tahu bahwa kami tidak mampu membawa kami, bahwa diri kami tidak mampu menyelamatkan kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon ulurkan tangan-Mu supaya kami diselamatkan oleh karena kuasa kasih-Mu. Berkati pemerintah kami Tuhan, supaya dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, mereka boleh sesegera mungkin membawa kami ke dalam kesejahteraan. Berkati juga para medis yang dengan susah payah untuk merawat orang-orang yang sudah terkena COVID, ya Tuhan. Kami percaya
bahwa kekuatan perlindungan yang daripada Engkau melindungi kehidupan mereka, supaya semua para tim medis juga boleh selamat dari virus corona yang melanda dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga oleh karena mewabahnya virus corona, kami tidak hanya waspada oleh sakit penyakit, tetapi kami juga waspada oleh karena merosotnya perekonomian secara global yang sungguh sangat berdampak juga di dalam kehidupan khususnya jemaat HKBP Aiknauli. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa burung-burung di udara yang tidak menanam dan tidak menuai, Engkau memberinya dan berkecukupan di dalam kehidupannya. Kami juga sungguh sangat percaya bahwa sebagai orang-orang yang Tuhan ciptakan, kami juga akan merasakan berkat yang melimpah, dan kami juga akan Tuhan cukupkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa mampu melihat melalui iman percaya kami bahwa Tuhan Yesus masih tetap berkuasa di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kembali kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dan memulihkan keadaan ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Ampuni dosa kami Bapa di dalam sorga, sehingga kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mareda mahita sian bukwede nomor 736 ayat sada rodi ayat 2 uhud tapasa ma peliata. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Inilah yang kelima kali kita belum bisa beribadah di gereja kita yang kita cintai ini. Kami pendeta dan diakones dan juga Parhalado HKBP Bida Ayu mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada yang kami sampaikan kepada kita semua. Pertama, setiap ibadah minggu dan juga pertanggihan keluarga yang dilakukan di rumah kita masing-masing, mari kita amanginang mengumpulkan persembahan. Yang kedua, persembahan akan kita kumpulkan secara bersama ketika ibadah kita. Dan ketiga, persembahan bisa diantar ke Sintuawek masing-masing. Keempat, persembahan bisa diantar ke gereja setiap hari Sabtu pukul 8 WIB sampai dengan pukul 9. Kelima, dalam suasana pandemik COVID-19 ini kepada kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja kita mengadakan yaitu bantuan sosial bagi jemaat yang bisa dikatakan tidak bisa lagi untuk bekerja dan juga untuk di rumah. Gereja kita mengadakan sosial dari jemaat dan kita bersama di gereja ini. Dan nanti melalui
Parhalado kita, majelis kita menyampaikan kepada seksi yang ada di lingkungan masing-masing bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mereka lah nanti yang melaporkan kepada gereja, dan nanti gereja mengumumkan kapan kita mengambil sosial sebagai rasa kepedulian, kebersamaan bagi kita pada sekarang ini. Itulah sebagai pengumuman dari kami. Tuhan menyertai kita, memberkati kita. Kita berdoa supaya COVID atau virus corona segera lenyap dari muka bumi ini, dan kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan sehat-sehat. Shalom. Tuhan